Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan hingga akhir pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para salafus sholihin, yaitu doa untuk keselamatan baik lahir maupun batin. Redaksi doanya seperti ini: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ini doa ini sangat penting untuk kita panjatkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berilah keselamatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, pendengaranku. Kemudian Allahumma afini fi basari, ya Allah, berilah keselamatan pada penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah, kalau kita perhatikan doa ini, ya Allah, berilah keselamatan pada badanku. Kalau kita lihat dari redaksi doa ini mengandung dua permintaan. Yang pertama, kita memohon agar diberi badan yang sehat. Kemudian yang kedua, kita memohon diberi kekuatan supaya badan yang sehat tersebut digunakan untuk mengabdikan diri kepadanya. Nah, untuk melakukan kemaksiatan pun ini dibutuhkan badan yang sehat. Begitu pula untuk beribadah, tentunya dibutuhkan fisik yang prima. Jadi kesehatan badan ini bisa digunakan untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Ini semuanya tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan kesehatan itu. Apabila kita mampu menggunakan badan yang sehat untuk aktivitas-aktivitas yang
positif berarti kita memiliki badan yang sehat dan afiat. Ya, inilah yang kita mohonkan, yaitu doa ini, yakni memiliki badan yang sehat, kemudian digunakan untuk keselamatan. Jadi al-afiyah, sehat afiat. Nah, Islam mengajarkan pada kita untuk bagaimana memelihara atau merawat badan dengan sungguh-sungguh. Jadi kesehatan badan kita ini dapat kita pelihara dengan berbagai cara. Yang pertama, kita senantiasa menjaga kebersihan kita. Kebersihan adalah modal utama untuk kesehatan jasmani dan rohani. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi budaya bersih ini akan mencerminkan kemajuan seseorang dalam berpikir, kemudian dapat menjaga kesehatan kita. Jadi menjaga kebersihan mulai dari diri kita, rumah kita, dan lingkungan kita. Rumah yang bersih akan mendatangkan energi ketenangan dan kekuatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita perhatikan, mandi saja Pak, mandi di waktu pagi itu sangat membantu dalam mendukung kesehatan kita. Mandi di waktu apalagi nih, sekarang sahur nih ya. Sebaiknya kalau sebelum makan itu bisa mandi dulu nih, jadi supaya sehat. Mandi di waktu sahur atau sebelum subuh ini memiliki keutamaan dan khasiat yang sangat luar biasa. Selain manfaat untuk kesehatan, mandi sebelum subuh memberi pengaruh besar untuk kesuksesan hidup kita. Mandi di waktu sahur di pada jam 4 pagi atau jam 3 adalah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Jadi ini sudah dicontohkan dari dulu. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu mandi di jam 3 sebelum melaksanakan sholat tahajud. Nah, para nabi dan rasul adalah manusia mulia yang senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Mereka adalah manusia yang paling sehat dibandingkan dengan umatnya. Keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in, kemudian tabi'un dan salafus saleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebiasaan-kebiasaan beliau yaitu mandi di kala fajar. Nah, mandi fajar ini kalau kita lakukan dengan rutin dan istiqomah, dia akan mendapatkan banyak faedahnya. Antaranya ini akan menjauhkan kita terkena penyakit ain. Jadi penyakit ain itu penyakit seperti demam, pilek, kemudian batuk dan sebagainya. Nanti kalau manfaat dari mandi pagi, jika Bapak udah pada mandi belum? Jadi enak Pak kalau mandi pagi itu enak. Saya membiasakan kalau sebelum subuh mandi dulu, jadi segar gitu badan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita manfaat dari mandi pagi itu badan kita akan selalu sehat, segar, bugar gitu. Lihat aja di sini siapa nih? Pak Nasrullah nih, yang suka berenang, sehat aja nih. Bagus nih, jadi mana Pak Kurnia juga, Pak Kurnia juga sehat nih. Tapi juga sok mandi juga ada pagi. Terus kalau kita mandi pagi, ini wajahnya itu kan kelihatan cerah, segar. Itu ya memangnya, biasanya gitu ya. Jadi awet muda. Contohnya saya. Awet muda, awet kolot gitu. Akhirnya saya umur kan udah 60-an ya, udah menjelang 61 gitu ya. Jadi alhamdulillah masih sehat gitu ya. Kemudian doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu dalam kondisi baik bersih secara fisik maupun bersih secara hati gitu. Jadi kita akan dimudahkan dikabulkan. Kemudian kita juga dengan mandi pagi ini ya, kita akan memelihara mata kita, penglihatan kita. Jadi kalau yang sering membaca itu ini
kalau saya pakai kacamata itu karena dulu sering pakai komputer Pak, jadi ada radiasi, tentu kok jadi blank gitu Pak Nana. Biasanya saya jarang pakai kacamata, jadi pun mulai kurang berarti. Kalau ada sinar yang masuk itu ternyata bisa mengurangi ada yang mengingatkan kita. Tapi insya Allah kalau melihat secara jauh masih jelas Pak, masih jelas secara jauh. Oh meninggalin kera-kera begitu. Kemudian mandi pagi itu kan bisa mengatasi depresi kita. Kemudian mandi pagi itu juga bisa mengurangi hipertensi kita. Dan lain-lain. Manfaat mandi pagi itu sangat luar biasa, gitu ya. Luar biasa. Nah inilah barangkali kita harus senantiasa bagaimana memelihara kesehatan kita. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi sebaiknya mulai dari besok sebelum sahur mandi dulu supaya segar. Jadi sudah mandi itu makannya enak, ya. Apalagi nanti kalau ada salat dulu, ya, salat dulu berdoa kemudian makan itu nikmat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau menjaga kesehatan ini kita harus senantiasa memberikan nutrisi yang cukup pada tubuh kita. Jadi jangan berlebihan, usia 60 banyak ya. Jadi jangan kekurangan juga gitu. Jadi harus cukup. Jadi mengkonsumsi makanan bergizi tak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati kita. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi ada beberapa kriteria makanan sehat yang bergizi, yaitu makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, kemudian mineral, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Jadi walaupun sudah usia 60 masih tetap butuh lemak gitu, tapi jangan berlebihan. Kemudian ada kalsiumnya, kemudian ada serat dan airnya. Nah ini kelengkapan nutrisi ini akan menjaga stamina kita, kemudian tubuh kita akan senantiasa sehat dan prima. Nah makanya ini dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, dalam memelihara supaya kita itu adalah sehat badan kita, itu harus senantiasa berolahraga secara rutin. Nah ini penting bagi kita terutama yang sudah 60 ke atas ya. Jadi olahraga itu tetap dibutuhkan bagi kita ya. Jadi olahraga ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Ketika berolahraga maka tubuh akan lebih bebas bergerak, kemudian ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya tubuh akan lebih sehat, kuat, serta tidak mudah terserang oleh penyakit. Jadi kalau Pak Imam itu istilahkan apa memang ada 5R apa? Iya. R ya? Apa? 4R. Pak Imam 4R Pak. 4R. Jadi Pak Imam yang ini. Nah, ini tidak hanya mencegah penyakit pada umumnya ya. Kalau kita olahraga, tubuh yang aktif dapat mencegah dari risiko penyakit kronis. Aktivitas fisik dapat menurunkan percepatan penuaan hemoglobin. Jadi bisa memperlambat penuaan ketika kita sering olahraga, tidak mudah cepat tua ya. Jadi, kemudian meningkatkan kebugaran serta mencegah sindrom metabolik obesitas dan resistensi insulin. Nah ini manfaat olahraga yang rutin itu menjauhkan diri dari penyakit, kemudian meningkatkan daya pikir kita, memperlancar aliran darah kita, kemudian menjaga kesehatan tulang dan persendian. Terutama kalau saya sudah tua, biasanya di persendian itu sudah mulai longgar gitu ya. Nah, ini harus digerak-gerakkan Pak, karena pelumas kita sudah aus gitu. Nah, kalau tubuh rek sujud hese, rek ruku hese, biasanya kalau saya bangun pagi itu tidak langsung bangun Pak. Jadi si kaki itu digerak-gerakkan dulu, jadi diletakkan
sujudnya hese, kemudian rukuknya nyeri gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti dengan cara rutin olahraga kita bisa menjaga tubuh badan kita. Nah dengan olahraga dapat meningkatkan hormon kebahagiaan, yaitu hormon endorfin sebagai pereda stres. Tapi ulah dipikirkan olahraga teh, lamun tenis, eleh, pikiran jadi geuning gitu. Contohnya papurnian. Ada papurnian? Kalau jadi ulah dipikirkan, jadi urang mah penting bisa hiburan gitu ya. Jadi olahraga kayak gitu. Jadi dari juara mah orang mah bukan waktunya lagi gitu. Kalau juara tapi lamun harus mah syukur gitu seperti saya kan kalau kalau saya itu semua olahraga bisa, kecuali yang tidak bisa itu gaples sama catur. Kalau semua permainan insya Allah saya bisa. Mau bulu tangkis hayu, tenis meja hayu, tenis lapang hayu, sepak bola hayu, voli hayu, bener pendek-pendek jadi toser begitu. Bagi nah itu, jadi olahraga kan itu saya sebenarnya olahraga yang mengeluarkan keringat. Tapi kalau gampang catur kan diam gitu ya, tidak ada pergerakan. Jadi itu tidak saya sukai. Gitu. Nah itu, jadi olahraga itu penting. Makanya saya sengaja dibuatkan di situ ada tempat olahraga. Silahkan bapak-bapak kalau mau ingin bergabung untuk olahraga untuk meningkatkan stamina kita, supaya nanti kalau staminanya bagus kita ada kamas ideologi semangat. Karena tadi menumbuhkan hormon-hormon yang ada kebahagiaan di dalam. Jadi hormon kebahagiaan itu dalam rangka memacu bagaimana kita memberikan semangat hidup kita. Itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anakmu berenang, berkuda dan memanah. Mukmin yang kuat lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Apalagi renang. Saya insya Allah renang juga bisa Pak Nasrul. Pak Nasrul belum pernah ngajak gitu loh renang. Insya Allah bisa Pak. Karena di tempat saya itu ada situ, jadi saya itu belajarnya otodidak. Dengan gaya bebas ya. Jadi insya Allah renang bisa. Jadi semua olahraga insya Allah bisa gitu. Nah kemudian yang keempat, supaya menjaga kesehatan ini berusaha menjaga ketentraman jiwa kita, sebab sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Jadi ketika kita jiwa kita itu merasa tenang, makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah hati kita itu akan tenang, tentram, ya. Nah, dengan ketentraman, dengan jiwa itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Jadi kalau kita stres, gitu ya, segala sesuatu dipikirkan, maka itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Makanya kita harus enjoy aja gitu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian doa selanjutnya, ya, setelah kita memohon keselamatan badan, lalu kita pun memohon agar diberi keselamatan pendengaran dan penglihatan. Jadi ya Allah berilah keselamatan pada pendengaranku, kemudian ya Allah berilah keselamatan pada penglihatanku. Nah ini dua alat indera ini, penglihatan dan pendengaran merupakan perangkat yang sangat penting bagi kita, terutama untuk melihat kebenaran, ya. Kemudian untuk melihat fenomena alam. Nah, ini dua penglihatan dan pendengaran. Nah, biasanya kan kalau sudah usia-usia begini teh penglihatan sudah mulai kurang, ya. Pendengaran sudah mulai samar-samar gitu konsepnya. Biasanya gitu. Makanya ini harus dijaga dan kita harus senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diselamatkan dari penglihatan dan pendengaran kita. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 8. Kemudian penglihatan, kemudian pendengaran dan kemampuan akal harus digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi fakta menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang mensyukurinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam
Surat Al-Mu'minun ayat 78, wa huwal ladzi ansha'akum as-sam'a wal basara wal fu'ada qalilan ma tashkurun. Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah juga berfirman, dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, hadirin yang rahimahullah, orang yang paling merugi adalah orang-orang yang potensi indrawinya yang terbudak dengan hawa nafsu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jiziyah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, kemudian hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ini betapa pentingnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar potensi indrawi kita ini, yaitu pendengaran, penglihatan, kita diberikan kesehatan atau keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memohon agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan potensi indrawi kita, yaitu penglihatan, pendengaran sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi innas sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin yang rahimahullah, kemudian selanjutnya kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, kufur artinya menutupi kebenaran, melanggar kebenaran yang telah diketahui dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kufur ini biasanya disebut kafir ya. Nah, ini kata-kata kufur ini ya, disebutkan sebanyak 525 kali di dalam Al-Quran. Ini semuanya mengacu pada perbuatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangkang hukum-hukum Allah, kemudian meninggalkan amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimahumullah, kalau kita cermati, arti kufur yang paling dominan disebutkan dalam Al-Quran adalah pengingkaran terhadap Allah dan Rasulnya, khususnya Muhammad SAW berikut risalah yang dibawanya. Jadi orang kafir adalah mereka yang menolak, kemudian mereka menentang, mendustakan dan mengingkari, dan bahkan anti kebenaran. Seseorang disebut kafir apabila melihat sinar kebenaran, ia memejamkan matanya. Apabila mendengarkan ajakan kebenaran, ia juga menutupi telinganya. Ia tidak mau mempertimbangkan dalil-dalil apapun yang disampaikan kepadanya, dan tidak bersedia untuk tunduk dan sebuah argumen meskipun atau ada hadis-hadisnya meskipun telah mengusik hati nurani mereka, tapi mereka akan selalu tertutup. Nah, konsekuensinya orang-orang yang kufur ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Ini ada beberapa ayat Al-Quran, antara lain dinyatakan bahwa orang kafir akan mendapatkan azab yang keras di dunia maupun di akhirat. Jadi ini di dalam surat Al-Imran ayat 56. Adapun orang-orang yang kafir maka akan kusia-siakan mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Kemudian yang kedua, ini orang kafir itu akan memperoleh kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Tiadalah balasan
dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Kemudian di dalam surat An-Zumar ayat 26, maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Hadirin jemaah iman rahimahullah. Kemudian yang ketiga, jadi amalan orang kafir itu akan gugur dan sia-sia. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak pahalanya, amal-amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Nauzubillah min dzalik. Nah, betapa beratnya konsekuensi kekufuran. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Jadi karena manusia itu tadi ada turun imannya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Hadirin jemaah rahimahumullah. Nah, ini pada doa ini kita bukan hanya berlindung dari kekufuran, tetapi juga dari kefakiran. Jadi dari kekurangan harta. Sesungguhnya kekurangan harta merupakan ujian yang akan kita hadapi. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini kekurangan harta bisa menyebabkan seorang hamba menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga sebaliknya menjadi lebih kufur. Jadi dengan harta ini bisa, dengan kekurangan harta itu bisa menjadi orang yang takwa atau bisa menjadi orang kufur. Hal ini sangat ditentukan oleh orang bagaimana menyikapinya di bidang harta. Nah, dalam realitas kehidupan kita, tidak sedikit orang yang semakin bertakarub atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala justru ketika urusannya bangkrut, misalkan di PHK dan lain-lain. Namun banyak juga yang kemudian menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena itu kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan agar dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang terakhir, jadi dari doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Engkau. Nah, ini berlindung dari azab kubur ini merupakan refleksi keimanan kita pada masalah yang gaib. Kita wajib mengimani masalah-masalah yang gaib. Salah satunya adalah yakni akan adanya kehidupan di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar-benar terjadi. Jadi kehidupan alam kubur atau alam barzah dijelaskan juga di dalam surat Al-Mu'min. Jadi kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari ini terjadi kiamat. Nah, dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini Quraisy memberikan interpretasi terhadap ayat ini bahwa maksud dari ayat ini pada pagi dan petang ditampakkan neraka. Tentunya ini tidak terjadi di dunia karena tidak mungkin mereka melihatnya di dunia ini. Namun terjadi setelah mereka meninggal sampai sebelum kiamat, yaitu satu alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Jadi di akhirat nanti akan ditampakkan kepada mereka neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka ini. Nah, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kehidupan di alam barzah benar-benar akan terjadi. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung diri, yaitu dengan mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itulah baik-baik Bapak Ibu sekalian, jadi doa yang diriwayatkan dari Abu Dawud ya. Jadi ini yang senantiasa dibacakan atau dimohonkan oleh para salafus saleh.
4R. Olah 4R. Apa itu 4R?